Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 22 Oktober 2022, pekan biasa ke-29. Bacaan baca liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 7 sampai 16 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Bacaan pertama hari ini mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa semua kasih karunia yang kita terima itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kasih karunia itu menurut kehendak Tuhan sendiri dengan porsinya masing-masing. Lalu kasih karunia itu harus dipakai untuk pertama-tama pembangunan jemaat, pembangunan umat, dan supaya dengan kasih karunia yang ada itu kita lebih mengenal, mengerti, dan memahami Yesus Kristus. Kepada jemaatnya di Efesus, Paulus menegaskan hal itu. Entah kasih karunia yang diterima atau panggilan sebagai rasul, kasih karunia panggilan sebagai nabi, maupun panggilan atau kasih karunia sebagai pewarta Injil atau gembala umat ataupun pengajar, semua itu harus diabdikan bagi pembangunan umat, pembangunan jemaat. Konkretnya untuk kita saat ini, siapa yang punya profesi dokter, siapa yang punya talenta, keahlian di bidang IT misalnya, ataupun hal-hal yang lain, ingat, dalam konteks bacaan pertama hari ini, semua itu diberikan oleh Tuhan kepada saudari-saudara, kepada kita, kepada siapapun. Pertama-tama untuk kemajuan jemaat, untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan umat. Artinya harus dipakai untuk kepentingan karya pelayanan gereja atau umat di tempat di mana kita berada. Saya beberapa kali mengalami kesulitan, tidak saja di sini, tetapi juga di tempat lain. Ketika pada saat-saat tertentu harus mencari orang yang punya keahlian ini, keahlian itu. Orang yang punya kemampuan ini, kemampuan itu. Itu terkadang sulit, susah. Lebih susah lagi juga orang yang mungkin punya keahlian ini atau itu. Punya kepandaian ini atau itu. Seringkali tidak punya waktu atau tidak punya kesempatan untuk mengabdikan dirinya bagi lingkungan, bagi wilayah, bahkan juga bagi gereja. Orang melihat bahwa apa yang dia punyai adalah hasil usahanya sendiri, karena dia sudah studi, dia sudah belajar, dan itu dipakai hanya untuk diri sendiri, hanya untuk keluarganya. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, menurut bacaan pertama hari ini, itu keliru. Bahwa dipakai juga untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga memang oke. Tapi jangan lalu hanya untuk itu. Harus dipakai juga untuk sekali lagi pembangunan jemaat di mana Anda berada. Untuk kepentingan lingkungan, wilayah, paroki. Mestinya kalau orang menyadari hal ini, setiap misalnya ada pergantian pengurus, kita tidak punya kesulitan mencari orang-orang yang punya
profesionalisme di situ. Orang yang sangat profesional di hal-hal tertentu, di bidang-bidang tertentu yang semuanya diperlukan, dibutuhkan untuk pelayanan gereja ini. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita diingatkan bahwa ada saja di antara kita yang merasa diri soleh, yang merasa diri lebih saleh daripada orang lain. Dan karena itu, mindset itu yang terbentuk atau konsep tentang diri sebagai orang yang baik dan benar, yang saleh. Lalu kemudian bawa konsekuensi menganggap yang lain berada di bawahnya. Orang lain adalah orang berdosa. Dan karena itu melihat peristiwa yang tragis yang misalnya dialami oleh orang lain selalu dilihat sebagai akibat dari dosa. Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak memiliki mindset seperti itu, sama persis dengan orang yang ada dalam cerita Injil hari ini. Yesus berkata kepada mereka dan juga kepada kita yang sekiranya punya mindset seperti itu. Yesus katakan bahwa kalau kita tidak bertobat, kita akan mengalami hal yang tragis dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan menghendaki supaya kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa menghasilkan buah, Tuhan juga telah memberikan berbagai macam anugerah dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Pakai anugerah itu tidak saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk, sekali lagi, pembangunan jemaat, untuk kepentingan pelayanan gereja ini. Tuhan memberkati.